الكيف والليل بنور الوادي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله ومولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولنا سفي الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على الكفي صلاة الله على السفي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Baik para hadirin jemaah majelis ta'lim, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka apapun yang terjadi kepada diri kita, terhadap diri kita, itu semua adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Maka kita perlu belajar dengan ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid itu untuk meyakinkan kita dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang terjadi terhadap diri kita itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan qada dan qadarnya. Maka kalau qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mentakdirkan apa yang akan terjadi. Kemudian qadar itu pelaksanaan dari qada tersebut, seperti kita saat ini. Maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Makanya Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah makhlukmu yang paling engkau benci di muka bumi ini?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang paling aku benci di muka bumi ini, kata Allah, adalah orang yang keyakinannya lemah. Orang yang keyakinannya lemah, orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang bakhil, itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Takabur itu sombong, merasa diri kita pintar, merasa diri kita mampu, merasa diri kita hebat, merasa diri kita kaya, itu termasuk adalah makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesalahan pertama kali iblis itu karena dia takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan menyembah, enggan bersujud, enggan menghormati Nabi Adam alaihi salam, karena dia merasa ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Artinya saya diciptakan dari api, kata iblis, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa dia diri lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu ia enggan untuk menghormati, untuk sujud kepada Adam. Sedangkan para malaikat
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud, mereka bersujud kecuali illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara, karena dia takabur, karena dia enggan tidak mau sujud, maka dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis termasuk makhluk Allah yang memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Sebelum dia durhaka kepada Allah, dia bisa menguasai malaikat dunia, malaikat di atas langit dunia ini dikuasai oleh iblis. Pimpinannya adalah iblis. Sewaktu dia sebelum durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pintar, iblis pandai, iblis memiliki sungguh luar biasa. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dahulunya. Tapi karena dia durhaka, maka dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mempunyai takabur. Kita belajar ilmu fikih, misalkan belajar salat, ya. Belajar ilmu salat, kita perbaiki lahirnya dulu. Setelah itu kita perbaiki hati kita. Jangan sampai hati kita ini tidak ikhlas melakukan ibadah, ya. Kemudian ada sifat riya, ada sifat sombong, maka perbaiki hati kita. Makanya fikih untuk memperbaiki dohir kita, lahiriah kita. Setelah itu kita perbaiki hati kita, ya, dari sifat-sifat tercela seperti itu. Nah, itu termasuk orang-orang makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang takabur, orang yang imannya lemah, yang tidak memiliki keyakinan yang sangat mantap. Mereka sering tergoyahkan, digoda ini, digoda itu, ya. Ada orang misalkan berbuat jahat, temannya misalkan berbuat ini dan itu, dia ikut. Ada yang kesini dia ikut. Artinya tidak mempunyai keyakinan. Maka ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat jaid, ya. Dalam kajian kita yang lalu kita membahas tentang sifat-sifat Rasul, ya. Allah mempunyai sifat jaid dan Rasul pun ada mempunyai sifat jaid. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20, wujud qidam baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat qudrat iradat dan seterusnya, yang wajibnya. Kemudian yang mustahilnya 20 jadi 40, kemudian yang zaidnya 1, artinya yang zaid ini Allah Subhanahu wa taala itu menentukan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, itu urusan Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, terjadi. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul mempunyai sifat jaid. Di antara sifat Rasul siddiq, kemudian amanah, tabligh dan fatonah. Dan jaidnya itu 1, jadi 9. 9 tambah 41 jadi 50 aqaid. Ini 50 keyakinan kita. Nah itu. Jadi Rasul mempunyai sifat jaid, artinya menampakkan sifat kemanusiaan. Berarti Rasul sama seperti kita manusia. Dia makan, dia minum, dan dia beristri, ya, dia kencing, dia berak, itu sama seperti kita. Namun itu semua tidak merendahkan kemuliaannya, tidak merendahkan kemuliaan seorang nabi, seorang rasul. Karena rasul itu adalah suri tauladan bagi kita, contoh yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh bagi kita, contoh bagi umat. Bahkan akhlak Rasul itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, mempunyai akhlak yang besar. Artinya Allah saja memuji tentang akhlak Nabi kita. Maka kita sebagai umatnya ini, siapa lagi yang
kita contoh kalau bukan nabi kita, kalau bukan rasul kita? Makanya kita mencontoh nabi kita baik dalam hal apapun, baik dalam hal keluarga, baik dalam rumah tangga, baik dalam perdagangan, ya, baik dalam menjadi seorang pemimpin. Sudah ada semuanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul pernah berdagang, Rasul pernah jadi panglima perang, Rasul pernah jadi pemimpin. Jadi sudah ada semua pada diri Rasulullah. Kita contoh Rasul. Makanya kalau kita mencontoh Rasul, ya, semampu kita, karena manusia itu kan tidak sanggup untuk mencontoh seluruh apa perbuatan Rasul, Nabi kita, ya, kita sekuat kita, semampu kita, ya, yang mampu kita kerjakan, ya. Kalau kita tidak akan sanggup mungkin mencontoh seperti Nabi, ya, mencontoh seluruhnya, ya. Tapi apa yang kita mampu kerjakanlah, mumpung kita masih hidup. Kalau sudah mati, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Beramal itu selagi hidup. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi amal kita, ya, beramal untuk kita mati. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Jadi sifat jaiz itu bagi Rasul artinya menampakkan kemanusiaannya, bahwa Rasul itu dia sama seperti manusia biasa, ya. Dia beristri, dia makan, dia minum, dia kencing, dia berak dan lain sebagainya, sama seperti kita. Namun itu tidak merendahkan derajat beliau sebagai nabi dan sebagai rasul, ya. Artinya dia adalah manusia pilihan, ya, seorang laki-laki, rajulun uhiya ilaihi bisyar'in, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang rasul, tidak ada perempuan, ya. Jadi dia seorang laki-laki. Rajulun uhiya berarti dia seorang laki-laki. Kalau ada nabi, kalau ada rasul perempuan berarti bukan, ya. Karena apa? Seorang rasul, seorang nabi itu adalah laki-laki. Jadi kalau seorang perempuan, kalau dia datang haid, sholat libur dulu, ya, sholat berhenti dulu 1 minggu misalkan. Kalau nabinya haid, misalkan perempuan nabi. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu dia adalah rajulun uhiya ilaihi bisyar'in, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syariat, diberikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum-hukum tersebut. Itu seorang nabi dan rasul. Tapi seorang nabi dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Artinya apa? Artinya ilmunya untuk dirinya sendiri. Itu seorang nabi. Kalau seorang rasul, dia diberikan wahyu oleh Allah, namun dia wajib menyampaikannya kepada umatnya. Makanya seorang rasul, maka dia memiliki sifat tabligh, harus menyampaikan, bisa menyampaikan, dan dia juga harus memiliki sifat afatona, artinya cerdik, pandai, ya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya, untuk mengalahkan orang-orang kafir. Namun kita harus sadar, harus bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dijadikan oleh Allah menjadi muslim, ya. Itu bersyukur, ya. Karena itu termasuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun kita tidak tahu apakah kita mati dalam keadaan beriman, kita juga tidak tahu, ya. Cuman kita berusaha terus karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mati juga dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Maka kita harus selalu bersyukur diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, dan kita juga dijadikan oleh Allah menjadi seorang muslim. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat.
wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik para hadirin jemaah majelis taklim, dalam pertemuan kita yang lalu kita masih membahas tentang masalah sunnah hayat. Artinya sunnah ini apabila kita terlupa tidak harus kita mengulangi. Artinya tidak harus mengulangi, kemudian tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Lain halnya kalau ketinggalan kunut di dalam sholat subuh, kita harus sujud sahwi. Kemudian tasahud awal kita ketinggalan, maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, itu yang harus diganti dengan sujud sahwi. Dua hal ini, yakni tasahud awal, kemudian kunut di dalam sholat subuh atau kunut di dalam pertengahan bulan Ramadan, ya, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Tetapi lain halnya dengan sunnah ini, sunnah hayat ini tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Di mana antaranya? Di antaranya adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat tangan, ya, ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan bangkit dari ruku. Ya, mengangkat tangan itu adalah sunnah. Walaupun tidak mengangkat tangan, kasarnya tidak jadi masalah, ya. Mengangkat tangan itu termasuk sunnah hayat. Artinya sunnah yang tidak dikuatkan, ya, itu. Artinya walaupun mengangkat tangan tidak mengangkat tangan itu sah sholat kita, ya. Apalagi terjadi perbedaan, apakah letaknya selurus dengan bahu, apakah dengan telinga, ya, sejajar dengan telinga, nah, itu tidak jadi masalah, ya, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau menurut mazhab kita sejajar dengan telinga, ya, itu termasuk sunnah, ya. Baik itu ketika ruku, ya, atau bangkit dari ruku, itu termasuk sunnah, ya. Kemudian wa wad'ul yamini 'ala simal, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri bersedekap, ya. Bersedekap itu sunnah, termasuk sunnah, ya, bersedekap. Apakah letaknya di dada, apakah letaknya di bawah dada atau di atas pusat, apakah letaknya di bawah pusat, terserah. Yang penting kita meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, itu yang terpenting, ya. Tetapi kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berarti letaknya berada di atas pusat di bawah dada, ya, di atas pusat di bawah dada. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Wa tawajjuhu, kemudian membaca doa iftitah, itu termasuk sunnah. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan sampai selesai. Itu termasuk sunnah. Dibaca atau tidak dibaca sah salat kita, ya, itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan lebih, mendapatkan pahala banyak, maka dibaca. Itu, ya, dibaca. Terserah apakah Allahu akbar kabira, apakah Allah mab'id baini wa baina khotoyaya, ya, itu terserah, ya. Nah, mana yang kita cocok dengan hati kita, ya. Tapi kita kebanyakan memakai Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima
wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ya. Terus. Jadi kemudian wal isti'adah, membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Fatihah misalkan kita awal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. A'ud kita baca itu termasuk sunnah. Tidak dibaca juga tidak jadi masalah ya. A'udnya tidak dibaca misalkan tidak jadi masalah. Itu termasuk sunnah karena fa idza qara'tal Qur'an, apabila dibaca Quran maka kata Allah berlindunglah kalian dari godaan setan yang terkutuk ya. Jadi kita baca ya, nak baca Quran itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terserah apakah nak a'udzu ada dua macam, ada dua versi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah seperti ini tidak jadi masalah, ada riwayat ya. Ada seperti kita kebanyakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, itu yang sering kita dengar. Tapi kalau seandainya kita dengar ada yang membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, itu sama ya, itu ada riwayatnya ya. Jadi ada dua versi yang membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yang biasa. Kemudian a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah itu ya, jarang kita mendengar orang membaca ta'awudnya seperti itu ya. Ya, itu untuk di kalangan sana. Jadi kalau ada yang membaca seperti itu benar, sama, ada sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Baca ta'awud itu adalah sunnah. Kemudian wat takmin, amin, membaca amin. Ya, setelah membaca suratul Fatihah, kemudian kita membaca amin ya, amin. Imamnya juga amin dan makmumnya juga amin. Itu sama hukumnya sunnah. Kemudian wa qira'atu surati ba'dal Fatihah. Membaca surah sesudah baca suratul Fatihah itu sunnah ya. Yang rukun adalah bacaan suratul Fatihah. Jadi kalau bacaan surat, bacaan ayat itu hukumnya sunnah ya. Jadi kalau kita lupa baca itu, salat kita sah ya, tidak baca surat. Misalkan baca suratul Fatihah saja, kita lupa langsung ruku, sah salat kita ya, itu. Kemudian wa takbiratu 'indal khafdi war raf'i wa qali sami Allahu liman hamidah. Takbir ketika kita turun ya, kemudian kita bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar misalkan. Allahu akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari ruku yang disebut i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya itu termasuk sunnah ya, sunnah ya. Sunnah tidak dikuatkan, artinya sunnah biasa. Artinya walaupun kita lupa tidak baca, tidak harus diganti dengan sujud sahwi atau sholat kita sah masih. Sami Allahu liman hamidah. Nah itu. Kemudian wat tasbihu fir ruku'i was sujudi. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud itu juga termasuk sunnah. Bacaan ruku misalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya itu termasuk sunnah. Yang rukunnya di mana? Yang wajibnya, yang harus dikerjakannya adalah rukuknya itu. Ruku dan sujudnya itu yang rukun ya. Kita ruku, kita sujud itu termasuk rukun ya. Kalau soal bacaannya itu adalah sunnah ya, sunnah. Jadi misalkan kita lupa tidak baca itu, sholat kita sah misalkan itu.
Tapi yang lebih baik kita baca. Ada lain lagi bacaan subhanakallah wa bihamdika Allahumma firli, ada seperti itu baik dalam keadaan ruku ataupun sujud, ada ya. Ibaratnya dari kalangan yang lain ada seperti itu. Itu juga ada sumber. Misalkan beda dengan bacaan ruku kita, beda bacaannya dengan sujud kita, itu sama ya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, ujungnya itu sama ya. Dia dalam ruku, dia dalam sujud, itu bacaannya ya. Itu ruku dan sujud bacaannya itulah. Itu sama, ada sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita tahu dan kita tidak menyalahkan orang lain ya. Inilah guna kita belajar ilmu. Guna belajar ilmu itu banyak-banyak ilmu, kita tahu yang ini, kita tahu yang itu, akhirnya kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau yang baru belajar tahunya satu itulah, ujung-ujungnya kita ribut, ujungnya kita saling salah menyalahkan, itu ujungnya, ya kan? Karena paham kita cuma satu itulah, karena paham kita ilmunya itulah, cuma pengetahuan kita bersikeras dengan keyakinan kita, padahal masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Makanya kita belajar jangan satu, misalkan yang ini yang itu, agar kita bisa memahami ya. Jadi jangan langsung menuduh orang lain salah, misalkan seperti itu guna kita belajar ya, biar kita mengetahui perbedaan-perbedaan di kalangan kita. Banyak di kalangan kita ini berbeda-beda ya, masalah bacaan itu, masalah bacaan ini berbeda-beda ya. Yang kita yang arif itu kita mengetahui semua itu, dan kemudian kita pakai mana sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan hati kita ya, sesuai dengan hati kita ya. Kalau kita tidak yakin yang baca ini ya, mana ini ibadah kita kan. Tapi kalau kita yakin dengan yang ini, pasti kita juga mantap keyakinan kita. Jadi mana sesuai dengan keyakinan kita. Tapi jangan menyalahkan orang lain, karena semua itu ada sumber, ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna ila al musabbihata. Kemudian meletakkan kedua tangan kita atas paha, kedua paha kita di dalam duduk ya. Meletakkan kedua tangan kita ya di atas paha kita ini, itu termasuk sunnah ya, itu termasuk sunnah ya, itu termasuk sunnah. Yabsutul yusra wa yaqbidul yumna ilal musabbihata. Kemudian ya, kalau dalam tahiyat awal kita menggenggam tangan kanan illal musabbihata ya, kecuali telunjuk ya, kecuali telunjuk kita ya. Jadi kita genggam ya, kita genggam seperti ini. Kalau dalam kitab ini ya, kita genggam seperti ini telunjuk kita ya. Kalau yang jari sebelah sudah direnggangkan biasa ya, lurus dengan lutut kita. Setelah kalimat asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat, digerakkan ya, digerakkan. Itu kalau dalam kitab ini. Tapi mungkin ada perbedaan sedikit di antara kalangan kita, itu tidak jadi masalah ya. Itu apa juga mungkin ada yang langsung telunjuk kita ya, kemudian setelah bacaan illallah baru digerakkan sedikit ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau yang digerak-gerakan terus? Itu hukumnya kalau dalam kitab ini keterangannya makruh ya, makruh hukumnya. Kalau digerak-gerakan terus itu ya, itu makruh hukumnya ya, karena itu juga ada sumber sebetulnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, seperti itulah, genggam jari tangan kita kecuali telunjuk kita ya, genggam tangan kita dari jari tangan kanan kita kecuali telunjuk kita ya, tetap telunjuk kita ya. Itu termasuk sunnah. Ingat
itu juga termasuk sunnah. Kasarnya walaupun tidak menunjuk ini sah salat kita, ya kasarnya, ya itu termasuk sunnah. Kemudian duduk iftiras, ya di dalam semua duduk, ya itu juga termasuk sunnah. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah, kemudian duduk tawarruk, ya di dalam akhir duduk salat itu duduk tawarruk, itu juga termasuk sunnah, ya termasuk sunnah. Dan yang terakhir wat taslimatus tsaniyah, mengucapkan salam yang kedua itu termasuk sunnah. Yang rukunnya mana? Yang rukunnya itu adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan, ya itu yang rukun. Kalau yang kedua itu termasuk sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah yang kedua. Kasarnya tidak menoleh, tidak salam pun sah salat kita. Ya itu termasuk sunnah. Jadi ini sunnah-sunnah sholat agar kita mengetahui dan keyakinan kita juga mantap. Ya kalau kita mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah. Jadi kalau kita tahu, kita yakin sholat kita yakin. Tinggal kalau sudah memperbaiki dohir kita memperbaiki hati kita. Ya, kalau sudah baik dohirnya, tinggal memperbaiki niat kita, memperbaiki hati kita, supaya kita beribadah itu memang benar-benar tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena ini mengharapkan itu, tetapi karena tujuannya memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam usolli itu yang terakhir adalah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu maksudnya supaya kita sholat kita, ibadah kita itu diterima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ini termasuk sunnah hayat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita ini tentang perbedaan sholat laki-laki dan sholat perempuan. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan, itu sama, ya. Cuman ada perbedaan sedikit. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Ya, ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Ada 5 perbedaan, ya. Jadi di antara laki-laki dan perempuan itu ada 5 perbedaan, ya. Farrajulu yujafi mirfaqai an jambaihi. Kalau laki-laki dia merenggangkan siku-sikunya dari lambung, ya, merenggangkan siku-sikunya dari lambung, ya, itu perbedaannya. Jadi kalau laki-laki apabila dia sujud misalkan atau ruku, direnggangkan siku-siku tersebut dari lambungnya, ya, dari lambung, ya, jadi direnggangkan dari lambungnya, itu perbedaannya. Tapi kalau perempuan dirapatkan, ya itu, ya, kalau perempuan dirapatkan, ya, ke lambung, ya, siku-sikunya tersebut, itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki direnggangkan, ya, dari lambung siku-sikunya tersebut, ya, itu perbedaannya, ya. Baik para hadirin, karena terbatasnya waktu kita untuk kajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Astaghfirullah Rabbana.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمين